Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi bersama saya, Pastor Ibdan Latuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Untuk memulai hari ini kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu firman Tuhan, kita perlu jalan-jalan Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini, kita percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berdoa biar di hari ini menjadi hari berkat, hari sukacita, hari lawatan Tuhan, hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui hal-hal dahsyat yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami memulai hari bersama dengan Tuhan karena firman Tuhan menerangi setiap langkah kami. Firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman Bible and Coffee, pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Alkitab bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini jelas firman Tuhan katakan, apapun juga yang kau hadapi, jangan sampai engkau memiliki ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang berasal dari Allah tidak menghasilkan ketakutan, melainkan mendatangkan damai sejahtera. Karena itu biarlah sepanjang hari ini apapun yang kita hadapi, makanya selalu saya bilang begini, kalau kita memulai hari kita bersama dengan firman Tuhan, maka firman ini yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Firman ini akan menjadikan hidup kita bijaksana dalam setiap keputusan yang kita ambil. Firman Tuhan ini juga yang akan mengarahkan kita dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini, mungkin ada orang-orang yang nyebelin sepanjang hari ini. Pasti ada. Ada orang-orang yang mungkin menginginkan kita jatuh di sepanjang hari ini. Ada mungkin banyak sekali rencana-rencana yang mungkin berusaha membuat kita jauh dari jalan-jalan Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, selama kita memulai hari bersama Tuhan, maka kita akan cakap menanggung segala perkara dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan akhirnya meruntuhkan iman percaya kita kepada Kristus. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Dia datang kali yang kedua, dia cari adakah iman kutemukan. Iman bicara sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya. Demikian pula ketakutan tidak terlihat, namun kita takut. Iya kan? Kekhawatiran kita tidak melihat, namun kita khawatir. Jangan sampai saudara dikasih dalam Tuhan, kita ngaku anak-anak Tuhan, kita ngaku orang yang percaya firman, kita ngaku orang-orang yang mengerti bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Namun di sisi lain kita menjalani kehidupan penuh dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran yang akan senantiasa membuat kita jauh dari janji-janji Tuhan. Izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan pagi hari ini mengingatkan, yuk sama-sama. Apapun yang ada di hadapanmu, sekalipun kau belum tahu, jangan pernah takut. Hadapi. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena yang pertama, Tuhan bersama dengan kita. Kenapa kita nggak boleh takut? Yang kedua, karena jalan-jalan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh takut? Karena kita tahu Tuhan selalu menuntun kita ke dalam jalan-jalannya Tuhan, bukan jalan-jalan kita. Amin, saudara. Karena saya pelajari begini, ketakutan seringkali membuat kita menghalalkan segala cara. Ada orang takut, akhirnya dia buat segala cara. Ada orang takut, akhirnya berbohong. Karena berbohong satu untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi ketakutannya. Akhirnya bohong itu beranak cucu. Bohong lagi, ditutupi dengan bohongan lagi, tutupi dengan kebohongan lagi. Karena ketakutan. Ada lagi orang yang takut, akhirnya nggak berpikir panjang, berpikir sempit, menghalalkan segala cara. Ada lagi orang yang takut, akhirnya menjadi seorang pemberontak. Kenapa? Karena ditindas, takut, akhirnya meledak.
Karena seringkali ketakutan tidak mengerjakan apa yang baik, saudara. Dan hari ini kita mengerti Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau hari-hari ini engkau takut menghadapi masalahmu, engkau takut menghadapi keadaan, engkau takut menghadapi new normal, itu bukan berasal daripada Tuhan. Hadapi apa yang menjadi ketakutanmu. Hadapi apa yang menjadi kekhawatiranmu. Hadapi apa yang menjadi Goliat setiap kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok. Amin. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita kok. Janjinya jelas. Kita mau hidup apa kata perasaan kita, atau kita mau hidup apa kata janji Tuhan. Kalau apa kata perasaan kita seringkali membawa kita kepada kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Tapi kalau kita hidup berdasarkan apa kata janji Tuhan, jelas. Janji Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan kau seorang diri. Jelas janji Tuhan mengatakan, engkau terukir di telapak tanganku. Dengan kata lain, setiap hari kau dilihat Tuhan, saudara. Engkau adalah biji mataku. Sampai masa tuamu, aku menggendong engkau. Dan aku mau menanggung kamu terus. Kurang apa Tuhan janjikan buat setiap kita? Hanya seringkali kita yang terlalu memiliki ketakutan yang berlebihan. Sampai akhirnya ketakutan itu menutupi janji Tuhan. Saudara tahu ya, ketika Saul diperhadapkan dengan orang Filistin, Samuel bilang sama Saul, Saul tunggu saya. Saya datang, saya mempersembahkan korban, baru setelah itu kau maju berperang. Tapi ketakutan menghinggapi Saul, sehingga akhirnya memutuskan tindakan yang salah, yang akhirnya berdampak kepada kedudukannya sebagai seorang raja. Saudaraku, seringkali ketakutan kita menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. 10 orang memiliki ketakutan menghadapi orang-orang enak dalam pengintaian di tanah Kanaan, akhirnya tidak mengalami janji Tuhan. Ketakutan yang berlebihan akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita. Yuk, selama kita masih punya Tuhan, stop takutlah. Selama kita tahu Tuhan menyertai kita, jangan bimbang, jangan takut. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan buat kita, melainkan Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan semangat, roh yang membuat kita kuat. Karena Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Tuhan mau anak-anaknya hidup dalam kasih, kemerdekaan, kekuatan, dan ketertiban. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat berkat benih firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar. Kami tahu ketika kami menghadapi setiap hari, memulai setiap hari, ada banyak hal yang tidak kami mengerti, ada banyak hal yang kami tidak ketahui apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Tapi ini yang kami percaya Tuhan, selama Tuhan ada bersama-sama dengan kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut, karena kami tahu gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Bapak, berkati setiap teman-teman Bible and Coffee di sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak lagi hidup dan tinggal dalam ketakutan. Karena kami tahu roh itu, jika anak itu telah memerdekakan kami, maka kami benar-benar merdeka. Kami tidak mau dijajah dengan rasa takut menghadapi hari depan, menghadapi keluarga kami, menghadapi rumah tangga kami. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami, maka kami lebih daripada orang-orang yang menang. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita. Yuk, tetap ingat Tuhan. Jangan takut. Tuhan ada bersama-sama